Bab 118 menetapkan dominasi. 1. Hati mereka yang menonton di bawah melompat. Tidak ada yang akan mengira bahwa seorang pemuda hanya di peringkat 8 dari realem konsolidasi akan memiliki kecepatan dan gerakan terampil seperti itu. Langkah transparan merokok adalah keterampilan mortal setengah, tapi Zhao Feng telah melatihnya ke tingkat puncak. Sangat jarang bahkan di klan bagi seseorang untuk melatih setengah keterampilan fana ke tingkat puncak. Selain itu, telah bergabung dengan Flowing Winstons, yang meningkatkan tiernya setidaknya setengah peringkat. Bahkan Ji Fengyun telah ditakuti oleh Zhao Feng. Jari bintang, ujung jari Zhao Feng meludahkan aliran cahaya, yang menyelimuti Ji Fengyun. Penghancuran windmill, Ji Fengyun berseru sebagai cahaya biru samar berputar di tubuhnya seperti kincir angin, lalu muncul di luar dan membentuk tornado di sekitar tubuhnya. Ledakan, gedebuk yang dalam terdengar saat gelombang debu melonjak ke udara. Para penonton di bawah menahan napas ketika mereka fokus pada panggung. Di bawah debu, sesosok tubuh masih setenang gunung Tai seolah tidak bisa digerakkan. Ya, sosok seorang pemuda didorong puluhan meter di udara sebelum dia berputar dan mendarat di tanah. Kekuatan batin yang mengerikan. Kejutan melintas di mata Zhao Feng saat dia mendarat di tanah. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu, kinerja Ji Fengyun masih di luar harapannya. Kekuatan batin setengah langkah Ascended Realm jauh lebih kuat dari peringkat 9, ada kekuatan batin kuantitas yang lebih besar dan telah terkondensasi. Zhao Feng hanya di peringkat 8 dari Realm konsolidasi. Jika bukan karena teknik dinding peraknya telah mencapai level 8 puncak dan bahwa tubuhnya keras, langkah saat itu akan melukainya. Di atas panggung, Ji Fengyun berdiri di tempat yang sama ketika dia mencibir dengan dingin, berat bermarga Zhao, kamu lebih kuat dari apa yang aku pikirkan sedikit. Tapi jika ini semua kekuatanmu, maka kamu bahkan tidak punya hak untuk mengambil sepatuku. Petik 2. Napas Zhao Feng mengencang saat matanya menyipit. Gelombang. Para murid luar di bawah menghembuskan napas, tapi syok masih tetap ada di wajah mereka. Pertukaran saat itu terlalu cepat. Kecepatan Zhao Feng melebihi harapan semua orang dan telah mencapai setengah langkah realem naik. Ekspresi terkejut muncul di wajah Xiao Sun dan Yun Mengxiang. Mungkin saja, Zhao Feng memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya yang memberinya kepercayaan diri untuk menang. Ketika orang banyak menghela napas, situasinya sekali lagi berubah. Sosok angin kacau, cloud kincir angin, kekuatan batin yang kuat dan destruktif melonjak keluar dan membentuk kincir angin, lalu ia menyerang Zhao Feng seperti naga. Pada saat itu, hampir tidak ada yang melihat di mana Ji Fengyun berada. Dia telah menggabungkan skill Mortal Chaotic Wind Figure ke dalam Windmill Cheng-nya. Dua keterampilan kelas rendah mortal saling melengkapi dan kekuatan dan kecepatan mencapai puncak alam konsolidasi. Penggabungan sempurna antara serangan dan kecepatan, sepertinya Ji Fengyun memang memiliki hak untuk menjadi sombong. Para murid luar di bawah berseru. Di bawah langkah yang membawa malapetaka itu, Zhao Feng merasa seperti daun yang tertiup angin. Silver Wall berhenti, sosok yang bercahaya perak seperti dinding menempel ke tanah. Pelanggaran pertama tidak bisa menembus Zhao Feng, pertahanan dan kekuatan yang terakhir jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Teknik dinding perak sudah menjadi salah satu keterampilan mortal kelas rendah terbaik dan teknik pernafasan berulang milik Zhao Feng membuat kekuatan batinnya lebih padat daripada mereka yang memiliki peringkat yang sama dan memiliki kemampuan untuk melarutkan kekuatan batin orang lain. Jelas, perbedaan dalam kultivasi tidak bisa diabaikan. Jika semua Zhao Feng lakukan adalah bertahan, dia akhirnya akan dibanjiri oleh Ji Fengyun. Cloud kincir angin. Langkah Ji Fengyun mulai mendorong Zhao Feng kembali. Penghalang udara perak, cahaya perak transparan samar muncul di tubuh Zhao Feng dan dia mengirimkan aura yang kuat dalam. Bang, keras terdengar ketika penghalang perak berdesir dan menjadi tidak stabil, tetapi masih berhasil memblokir Windmill Cloud Ji Fengyun. Ji Fengyun telah menyerang lebih dulu tetapi dia tidak menurunkan Zhao Feng seperti yang diharapkan. Sikap angin yang mengalir, sikap tornado, jari bintang satu garis. Zhao Feng segera membalas dan dia menggunakan posisi angin mengalir dan posisi tornado sekaligus. Dia menggunakan Flowing Winstons karena itu akan meningkatkan kecepatan serangannya dan mengikuti kecepatan Ji Fengyun. The Tornado Stance setelah 70-80% dipahami, 20% lebih dari sebelumnya. Tapi itu bukan bagian yang paling menakutkan. Itu adalah One Line Starfinger. Jari bintang Zhao Feng telah mencapai level 7,
yang merupakan yang tertinggi. Jari itu seperti meteor setelah bergabung dengan tornado stance. Boom! Jari Zhao Feng menusuk lurus melalui penghalang pertahanan Ji Fengyun dan itu membuat yang terakhir kehilangan ketenangan dan mundur. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng memaksa Ji Fengyun kembali. Ji Fengyun dipaksa kembali. Perubahan itu mengejutkan para murid luar. Sambil mundur, Ji Fengyun dengan paksa mengedarkan kekuatan batinnya, mencoba membalas. Tapi ini membuatnya melambat dan beberapa kelemahan muncul. Mata kiri tajam Zhao Feng melihat ini dan dia segera menggunakan jari bintangnya. Pada saat ini, Starfinger telah melampaui kecepatan dan kerusakan tercepat sebelumnya. Starfinger adalah seni bela diri tingkat puncak yang kekuatannya dapat dibandingkan dengan setengah keterampilan kelas rendah mortal dan ketika dilatih ke tingkat 7, itu bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang dari peringkat ke-9. Meskipun ini adalah apa yang terjadi di dunia fana dan bukan klan, ini masih menunjukkan betapa kuatnya keterampilan ini. Zhao Feng juga telah menggabungkan tornado stance-nya dengan sempurna ke dalam Starfinger, yang membuat kerusakannya mencapai tingkat yang baru. Sikap tornado, jari bintang, Zhao Feng terus menyerang sementara dia memiliki keuntungan dan dia bertujuan untuk kelemahan Ji Fengyun. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggabungkan tornado stance menjadi Starfinger, yang membuat serangannya semakin ganas. Bocah ini mempertahankan kekuatannya sebelum. Ji Fengyun terkejut dan marah pada saat yang sama. Tidak hanya dia mampu membalas, dia telah ditekan bahkan lebih. Dia telah didorong kembali oleh Zhao Feng sebelumnya, tetapi dia tidak ingin mundur, jadi dia mencoba mengubah situasi menggunakan kultivasinya untuk keuntungannya. Tapi hasilnya adalah serangan Zhao Feng menjadi lebih sengit dan menangkap kekurangan kecil yang dia buat. Deng, 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 di atas panggung, sosok Ji Fengyun yang compang camping didorong mundur terus-menerus. Adegan ini membuat para murid luar menatap kaget. Apa yang sedang terjadi? Ji Fengyun sedang ditekan. Petik 2. Tatapan mereka beralih ke Ji Fengyun, yang mundur. Bukan hanya para murid luar tertegun, kilatan kejutan bahkan melintas di mata Diakon Qiu. Murid-murid baru seperti Xiao Sun, Yun Mengxiang, Liu Yuer dan Ko, semua berubah menjadi batu. Jelas, berada di peringkat ke-13 berarti bahwa langkah pembunuh Ji Fengyun tidak begitu sederhana sehingga ia akan didorong oleh seseorang dari peringkat ke-8 dari alam konsolidasi. Ledakan kincir angin, kekuatan batin yang kuat melonjak keluar dari Ji Fengyun, itu berputar dengan marah kemudian kental dan meledak. Boom, sebuah ledakan keras terdengar saat gelombang. Udara menyelimuti semuanya dalam radius 10-20 meter. Sebuah lubang besar ditinggalkan di batu hitam murni, yang berkali-kali lebih kuat dari baja normal. Kedua sosok itu dengan paksa dipisahkan oleh gerakan itu. Teng, Zhao Feng melakukan flip di udara dan dia mendarat kembali di tanah mengepul. Jauh, sosok Ji Fengyun juga berdiri di tanah saat dadanya sedikit naik, beberapa lubang bisa dilihat di bajunya. Kekuatan bertarung bocah ini menakutkan. Sepertinya Ji Fengyun tidak di atas angin. Para penonton yang menonton berdiskusi. Tunggu. Salah satu dari setengah langkah murid Ascended Realm berkata dalam-dalam, bahkan jika kecepatan dan pelanggaran Zhao Feng kuat, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Itu hanya mungkin jika orang yang berbicara adalah murid batin pengganti yang telah ditantang sebelumnya, Xia Yundong. Melalui peringatannya, banyak orang lain menyadari hal ini juga. Kecuali, teknik penguatan tubuh Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana itu bisa melawan orang-orang dari peringkat ke-9. Wang Yang, yang telah menantang Xia Yundong, berkata, betul, dia terutama berfokus pada penguatan tubuh dan dia telah mencapai tingkat yang mirip dengan Hou Yuan. Ini memberinya kemampuan untuk bertarung melawan seseorang dari realem Ascended setengah langkah dan tidak terluka, Xia Yundong berkata dengan percaya diri. Dua pembudidaya Ascended Realm setengah langkah telah menemukan salah satu kartu tersembunyi Zhao Feng. Semakin jauh kemajuan dalam penguatan tubuh, semakin sulit untuk membuat terobosan. Sangat jarang bagi seseorang untuk melatih teknik penguatan tubuh fana ke tingkat di mana ia bisa melawan terhadap peringkat ke-9. Dari 20 murid luar, hanya ada 3 yang memiliki. Dan dari 3, tubuh Hou Yuan adalah yang terkuat. Dengan hanya otot-ototnya saja, ia bisa mendominasi peringkat 9 dan melawan puncak peringkat 9. Itu berakhir di sini. Saya hanya menggunakan 70% dari kekuatan saya saat itu. Selanjutnya, kamu akan menghadapi pembalasanku. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Ji Fengyun saat dia melepaskan aura yang kuat,
yang menyebabkan angin bersiul. Aura itu sangat dekat dengan alam naik. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Semua orang tahu bahwa Ji Fengyun sangat serius sekarang. Palem air yang dapat dibagi kincir angin. Cahaya biru terkondensasi muncul dari telapak tangan Ji Fengyun dan beredar dengan kecepatan tinggi. Ketika telapak tangan itu diusir keluar bahkan airnya mulai berdengung. Telapak tangan itu sepertinya bisa membelah sungai dan membalikkan awan. Ya Tuhan, dia belajar langkah itu. Windmill manual, seseorang harus sangat dekat dengan level 10 untuk mengendalikan gerakan ini. Ekspresi Xiao Yundong berubah secara dramatis. Bab 119 menetapkan dominasi, 2. Kincir angin air kincir angin. Ji Fengyun sekarang menunjukkan apa yang membuatnya berada di peringkat ke-13 di antara semua murid luar. Di bawah telapak tangan yang menghancurkan itu, Zhao Feng merasa seperti sedang menghadapi badai. Jari bintang satu garis. Sikap tornado. Zhao Feng menaruh semua energinya ke Star Finger dan Tornado Stance. Pada saat yang sama, dia tidak menahan kekuatan apapun dalam teknik dinding peraknya. Cahaya kejam berbenturan dengan angin. Telapak tangan dan jari bertemu di udara dan mereka saling terkait, tetapi ledakan itu tidak terjadi seperti yang diharapkan. Adegan itu begitu tenang sehingga menakutkan. Setengah napas kemudian, letusan terjadi dan itu menciptakan saluran antara panggung. Ledakan, sosok Zhao Feng dikirim kembali puluhan langkah dan wajahnya langsung berubah menjadi putih, tapi dia segera berubah warna. Pertukaran saat itu hampir membuatnya muntah darah. Dia tidak berharap bahwa keterampilan mortal kelas rendah memiliki kekuatan seperti itu di tangan Realm Ascended setengah langkah. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, bahkan jika dia bisa menang hari ini, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sulit. Hingga sekarang keduanya, Ji Fengyun dan dia telah menderita cedera ringan. Baik ledakan kincir angin dan kincir angin air kincir angin merupakan gerakan yang kuat. Kincir angin air kincir angin. Ji Fengyun menyerang sambil memegang keuntungan. Langkahnya ini bisa digunakan terus-menerus. Sikap angin parsial, jari bintang. Gaya Zhao Feng tiba-tiba berubah saat serangannya menjadi lebih tajam dan ganas. Partial Winstance adalah posisi ketiga dari 4 posisi angin dan keahliannya adalah ofense. Terakhir kali, jari Zhao Feng belum mencapai tingkat 7 dan Partial Winstance belum sepenuhnya dipahami, tapi dia masih berhasil mengalahkan Chen Feng. Sekarang karena keduanya telah dipelajari sepenuhnya, itu memberinya kemampuan untuk menghadapi Realm Ascended setengah langkah. Tok, 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 serangan tajam Zhao Feng seperti pisau yang berselisih dengan palem air Water Divisible Palm. Setelah penggabungan Partial Winstance dengan Starfinger, langkah ini bisa melawan palem Water Divisible Palm Ji Fengyun. Zhao Feng terkejut dan dia bahkan lebih kuat. Meskipun Windy Water Palm yang dibagi membutuhkan waktu lebih lama untuk diaktifkan, itu bertahan lebih lama dari Starfinger. Menambahkan fakta bahwa Ji Fengyun memiliki kultivasi yang lebih tinggi, perbedaan antara keduanya meningkat. Tok, 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 serangan Zhao Feng bisa menembus Win-Win Water Divisible Palm, tetapi itu tidak bisa benar-benar mengatasinya. Langkah ini berisi kekuatan batin Ji Fengyun, yang berada di setengah langkah Ascended Realm. Orang bisa mengatakan bahwa pelanggaran Zhao Feng seperti busur, kerusakan puncaknya tinggi. Serangan Ji Fengyun seperti gergaji mesin, terus-menerus dan kuat. Zhao Feng terus menggunakan Stance Winstance, dan Starfinger untuk bertukar pukulan dengan Ji Fengyun, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah tidak dikalahkan. Di sisi lain, keringat dingin sudah mulai muncul di dahi Ji Fengyun. Palem air Divisible Windmill adalah gerakan membunuh dan satu-satunya yang bisa memblokir jari bintang Zhao Feng. Bukan karena dia tidak memiliki keterampilan ofensif besar lainnya, hanya saja tidak satupun dari mereka yang meledak dan mereka tidak bisa memblokir Starfinger. Hanya palem Divisible Water Windmill ini yang bisa bertahan dan menyerang pada saat yang bersamaan tanpa memberikan kekurangan. Melihat kebuntuan di antara keduanya, para murid luar semua tertegun. Tidak peduli siapa yang menang, pertarungan sudah di luar harapan mereka. Kinerja Zhao Feng telah mengejutkan para murid luar lainnya. Wang Yang dan Xia Yundong saling memandang dan mereka melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Siapapun dari keduanya yang menghadapi Zhao Feng saja akan kalah. Penggabungan sikap angin sebagian Zhao Feng dan jari bintang bisa masuk 10 besar dalam hal pelanggaran. Dari situasi saat ini, sepertinya itu seri. Faktor penentu adalah berapa lama mereka masing-masing bisa bertahan.
Bergerak keduanya menghabiskan banyak energi, tetapi Ji Fengyun harus menang karena dia berada di setengah langkah Ascended Realm. Wang yang menganalisis. Diskusi pecah di antara para penonton, tetapi sebagian besar berpikir bahwa Ji Fengyun akan menang. Bagaimana kekuatan batin orang ini begitu padat? Di atas panggung, Ji Fengyun tertegun. Tidak ada pemuda lain di peringkat ke-8 dari konsolidasi realem yang dapat terus menggunakan langkah ini. Teknik Breathing Breath Zhao Feng membuat kekuatan batinnya menggandakan jumlah yang biasanya dimiliki seseorang. Dan di atas itu, teknik dinding peraknya memberinya lebih banyak kekuatan. Menurut analisis mata kiri Zhao Feng, ada peluang 50% untuk menang dengan menyeret ini keluar. Dari ini, orang bisa melihat seberapa kuat Ji Fengyun. Jika dia menantang seseorang dari peringkat bawah seperti Xia Yundong, dia akan bisa menang dengan mudah. Tetapi perbedaan antara 20 dan 13 terlalu besar. Menghadapi peluang 50-50, Zhao Feng tidak mau. Sambil berjuang matanya menatap ke arah Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Keduanya bingung dan hati mereka terjebak di tenggorokan. Terlepas dari keterkejutan dan keterkejutan, selalu ada rasa bersalah. Menjadi saudara-saudaranya, mereka terlalu meremehkan Zhao Feng. Dan melihat kekuatan Zhao Feng saat ini, dia pasti memiliki kualifikasi untuk menantang murid batin pengganti. Monster apa itu Zhao Feng? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan pertempuran yang mengerikan seperti itu? Petik 2. Putri Yun Mengxiang menarik napas dingin. Dia akhirnya menyadari bahwa bakat Zhao Feng dalam pertempuran tidak lebih lemah dari bakatnya dalam membuat pil. Keduanya semua pahit di atas panggung. Ji Fengyun menjerit dalam hatinya, bahkan jika dia menang, itu kehilangan wajahnya. Dan bagaimana jika, hanya bagaimana jika, mereka menggambar. Dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat siapapun. Mata kiri Zhao Feng perlahan terbuka dan menganalisis situasi masing-masing. Terkadang pelanggaran yang kuat tidak berarti kemenangan. Gaya bertarung yang berbeda juga dapat berkontribusi pada siapa yang menang. Petik 2. Zhao Feng tampaknya mendapatkan beberapa wawasan. Pada saat ini, lapisan tipis biru muncul di mata membiarkan Zhao Feng. Mari kita akhiri ini. Sosok Zhao Feng tiba-tiba melayang di udara dan mengubah gerakannya. Palem angin misterius. Sikap tornado. Dari telapak Zhao Feng, bola biru tipis mulai mengembun. Gerakannya tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Sepertinya bahkan surga membantunya memadatkannya. So gelombang. Ketika Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya, angin di dekatnya mulai meronta-ronta dengan kacau seperti gerakannya bisa menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Langkah itu, ekspresi Diakon Qiyu sedikit berubah. Wind Palem misterius Zhao Feng datang dari gadis di ngarai hari itu dan dia sudah memahami keterampilan dan menggabungkannya dengan sikap tornadonya. Kenapa tidak menggabungkan partial wind stance? Zhao Feng memutuskan untuk menggabungkan tornado stance karena kedua skill itu memiliki gaya yang serupa. Selain itu, penggabungan dua keterampilan ini membuat kekuatan serangan ini lebih lama, yang dengan sempurna melawan gerakan pembunuhan Ji Fengyun. Palem Divisibile Air Kincir Angin. Palem Angin Misterius. Sikap Tornado. Dua gerakan telapak tangan yang serupa saling bentrok. Dalam sekejap, batu hitam murni di bawah kaki mereka hancur menjadi bubuk dan berhamburan ke udara. Di bawah asap hitam, kedua telapak tangan terjalin. Pada awalnya, Wind Palem misterius Zhao Feng sedikit bergetar. Tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi semakin kuat. Langkah aneh macam apa ini? Ekspresi Ji Fengyun berubah secara dramatis. Dia merasa seperti jatuh ke pusaran air dan dia tidak bisa melarikan diri. Soom, jantung Ji Fengyun melonjak ketika dia mendengar penghalang kekuatan batin pertahanannya terkoyak. Detik berikutnya, kincir angin miliknya dihancurkan dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya mulai dari lengannya. Ah! Ji Fengyun menjerit saat tubuhnya terlempar ke belakang. Kerumunan berbalik dan mereka melihat ada ratusan bekas luka berdarah di tubuh Ji Fengyun. Ada juga puluhan tanda di wajah Ji Fengyun, sepertinya wajahnya telah cacat. Langkah yang menakutkan, para murid luar lainnya menarik napas dingin. Juga, langkah ini tidak serius melukai Ji Fengyun. Luka berdarah di mana-mana membuat yang lain menjadi dingin. Langkah itu terlihat seperti teknik Dewa Angin Surgawi Klan, Diakon Qiyu bergumam pada dirinya sendiri. Di atas panggung, keduanya berhadapan. Meskipun Ji Fengyun telah kehilangan pertukaran sebelumnya, dia tidak terluka serius. Palem angin misterius. Sikap tornado.
Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat cahaya biru muncul di telapak tangannya lagi. Ketajaman yang memancar darinya menyebabkan para penonton menjadi dingin. Saya menyerah. Ji Fengyun memberikan cegukan dingin, tanda-tanda di tubuhnya berdenyut seolah-olah mereka memperingatkannya seberapa kuat gerakan itu. Jika kekuatan Zhao Feng sedikit lebih kuat, seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Menyerah. Hati orang banyak bergetar, tetapi mereka tidak terkejut dengan keputusan Ji Fengyun. Hanya dengan melihat wajah yang terakhir dan ratusan bekas darah menyebabkan yang lain gemetar ketakutan. Pertempuran ini dimenangkan oleh Zhao Feng. Zhao Feng akan menjadi murid dalam pengganti baru, menggantikan yang kalah. Suara keras Diakon Qiyu terdengar. Pada saat ini, para murid luar akhirnya pulih dari kebingungan mereka. Zhao Feng berdiri di atas panggung dan mengamati kerumunan di bawah dengan dingin. Chen Feng serta beberapa murid luar lainnya sangat takut sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Alasan bahwa Zhao Feng menantang Ji Fengyun adalah untuk membangun dominasinya dan memiliki otoritas tinggi di sini. Dari situasi saat ini, tampaknya efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Para murid luar lainnya menatapnya dengan waspada dan takut. Ji Fengyun yang berdarah dan nyaris cacat adalah contoh hidup. Bab 120 Pil Pembersih Sumsum. Dalam sebuah bangunan beberapa ratus langkah jauhnya. Sialan, bagaimana bisa seorang murid Lord Guanjun membangun dominasinya? Petik 2. Quan Chen membanting tangannya ke atas meja, yang mengguncang bangunan dan hampir membuatnya runtuh. Di sebelahnya duduk Hou Yuan, peringkat keempat. Keduanya telah melihat seluruh pertempuran. Pada awalnya, mereka akan menonton pertunjukan ini, tetapi hasilnya sangat tak terduga. Seorang pemuda yang baru saja memasuki klan telah mengalahkan Ji Fengyun, yang berada di peringkat ke-13 dan ia berhasil menjadi satu-satunya murid di bawah peringkat ke-9 yang berada di peringkat 20 besar. Anak itu lebih kuat dari yang saya bayangkan, tapi dia bahkan tidak akan bisa bertahan 10 langkah melawan saya. Hou Yuan menatap dingin pada Zhao Feng. Quan Chen tidak curiga dengan kata-katanya. Mereka yang peringkat 11-20 masih normal, tetapi setelah masuk 10 besar, mereka tidak normal lagi. Para murid luar peringkat tinggi memiliki kemampuan untuk menantang mereka dari alam naik. Sebagai contoh, Hou Yuan menantang seorang kultivator yang berada di langit pertama dari alam yang terangkat. Rupanya, monster yang berada di peringkat 1 di para murid luar telah mengalahkan seorang kultivator realem Ascendet, meskipun dia hanya di realem setengah langkah Ascendet. Tiba-tiba sesosok muncul di belakang keduanya. Wakil Dekan Wang, Hou Yuan dan Quan Chen berdiri dan membungkuk. Mereka yang diaken memiliki kultivasi setidaknya di langit keempat atau keenam dari alam yang terangkat. Tentu saja, seorang diakon seperti Tuan Guanjun yang bertanggung jawab atas hal-hal di dunia fana tidak kuat. Seseorang hanya perlu berada di alam naik untuk menjadi satu. Zhao Feng ini sangat tak terduga. Wakil diakon Wang sedikit terkejut ketika senyum muncul di wajahnya. Dia belum melihat seseorang yang memiliki kekuatan pertempuran seperti itu untuk waktu yang lama. Wakil Dekan Wang, Anda harus tahu bahwa dia adalah murid Lord Guanjun, jadi mengapa Anda memberinya tugas? Suara Quan Chen sedikit menyalahkan. Wakil diakon ini memiliki hubungan yang baik dengan Hai Yun Master, tetapi ketika Hai Yun Master mulai naik posisinya, hubungan mereka menjadi sedikit lebih jauh. Zhao Feng hanya memiliki tubuh spiritual tingkat rendah, jadi tidak peduli seberapa kuat nurani pertempurannya, masa depannya akan terbatas. Mungkinkah dia mengancam Anda, murid dalam? Apakah dia bisa mengancam seorang penatua? Ini bukan kesepakatan yang baik untuk menyinggung dua wakil kepala sekaligus. Bahkan gurumu, Hai Yun Master akan memikirkan ini melalui, Wakil Diakon Wang berkata dengan kuat. Dua wakil kepala, maksudmu? Suara Quan Chen sedikit berubah. Dia jelas tahu apa yang dikatakan Wakil Diakon Wang itu benar. Hati nurani Zhao Feng mungkin kuat, tapi masa depannya terbatas. Ini seperti Lord Guanjun ketika dia masih muda. Dia telah bertarung melawan Hai Yun Master pada saat itu, tetapi tidak peduli seberapa kuat Lord Guanjun saat itu, dia hanya di bagian bawah klan. Wakil Diakon Wang tidak menyembunyikan apapun dan dia memberitahu mereka bagaimana Zhao Feng telah diperdebatkan oleh dua wakil kepala. Baik wakil kepala Guan dan wakil kepala Zhang, ingin Zhao Feng. Rahang Quan Chen terbuka dan segera merasa tak berdaya. Menjadi murid Batinia, dia jelas tahu seberapa besar otoritas yang dimiliki kedua wakil kepala ini.
Keduanya adalah salah satu dari Master Arai terbaik dan Master Pil masing-masing dan mereka telah berkontribusi banyak pada klan. Dalam hal kekuatan dan otoritas, keduanya tepat di bawah tetua, tetapi ketika keduanya bergabung, bahkan penatua harus memikirkannya. Poin paling penting adalah ini. Haiyun Guru tidak memberitahu mereka untuk menekan murid-murid Lord Guanjun. Menjadi penatua klan, Tuan Haiyun berada di alam roh sejati dan dia tidak akan dengan sengaja menekan beberapa murid yang tidak memiliki bakat luar biasa. Adapun tindakan Quan Chen, semua yang dia lakukan adalah diam-diam setuju. Tanpa dukungan penatua, Quan Chen jelas tidak akan menentang dua wakil kepala, tapi ini tidak akan menjadi akhir. Dia mungkin tidak bisa merawat mereka secara langsung, tetapi masih mudah baginya untuk menyingkirkan beberapa semut melalui tipu daya. Setelah pertempuran, Zhao Feng menghela nafas panjang dan mendarat di sebelah kedua saudara laki-lakinya. Selamat, saudara Zhao Feng. Kamu membuatku iri dengan menjadi murid batiniah pengganti. Petik 2. Putri Yun Mengxiang adalah yang pertama datang dan memberi selamat. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi memeriksa pemuda di depannya lagi. Saudara Zhao Feng, mari kita semua menghela napas. Pertempuran saat itu sangat menyenangkan. Saudara Zhao Feng telah menciptakan keajaiban. Petik 2. Murid yang baru masuk lainnya datang untuk menyanjung Zhao Feng. Klan Rusak Bulan telah mengambil 22 murid secara total dan menghitung Sun Yuan Hao yang telah dibawa pergi. Ada 21 yang menjadi murid luar dan dari 21, Zhao Feng adalah yang pertama yang menjadi murid dalam pengganti. Jelas, ada orang lain yang penuh dendam. Jadi bagaimana jika dia adalah murid dalam pengganti? Dia bahkan belum mencapai peringkat 9 realem konsolidasi. Tidak akan lama sebelum kita menyusulnya. Dia hanya memiliki tubuh spiritual tingkat rendah. Petik 2. Xiao Sun, yang memiliki kultivasi tertinggi di antara para murid yang baru masuk, telah pulih dari keterkejutan. Sejujurnya, bahkan dia terpana dengan penampilan Zhao Feng dan dia harus mengakui bahwa Zhao Feng telah membangun dominasinya. Hampir bisa dipastikan bahwa tidak banyak orang akan menyinggung perasaannya nanti. Dia berhasil lagi. Liu Yuer mendengus dingin, tetapi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dari sudut pandang para murid baru, Zhao Feng telah menang meskipun dia lebih lemah dan dia menghela nafas bagi mereka semua. Hanya sampai semua orang pergi, Zhao Feng menyapa Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Nan Gongfan dan Yang Qingshan keduanya melihat dengan rumit pada pemuda ini di depan mereka. Selain rasa bersalah, ada juga rasa terima kasih di hati mereka. Karena Ji Fengyun hilang, sepertinya dia tidak akan menemukan masalah untuk broter yang lagi. Zhao Feng tersenyum pada Yang Qingshan. Setelah menjadi murid batin pengganti, Zhao Feng pindah dari tempat para murid normal tinggal. Dari murid-murid luar, murid-murid dalam pengganti menerima perlakuan terbaik dan mereka memiliki halaman mereka sendiri. Selain itu, sumber daya yang mereka terima dari klan juga meningkat. Setelah mengatur barang-barangnya, Zhao Feng kembali ke divisi rumput kayu. Tapi orang tua Guan sedang membuat banyak pil sekarang dan dia telah memberitahu seseorang untuk memberitahu Zhao Feng apa yang ingin dia katakan. Wakil kepala Guan mengatakan dia memberimu hari libur. Kata utusan itu, libur. Zhao Feng sedikit terkejut, tetapi memikirkan saya, lelaki tua Guan mungkin mengira dia telah kalah dan dia memberikannya waktu ini untuk beristirahat dan menyembuhkan. Dia juga memberitahuku untuk memberimu beberapa barang. Utusan itu menyerahkan beberapa barang. Pil penyembuhan darah, pil generasi tulang. Ekspresi Zhao Feng aneh. Dari pil-pil ini, bisa dilihat bagaimana lelaki tua Guan itu berpikir dia telah kalah. Pil penyembuhan darah dan pil generasi tulang adalah barang mahal yang tidak dijual di dunia fana. Pil penyembuhan darah menyembuhkan luka dalam. Selama seseorang tidak terluka serius, mereka bisa pulih dengan cepat. Pil generasi tulang dapat menghubungkan tulang yang patah bersama-sama dan meningkatkan pengeluaran penyembuhan. Ada juga pil pembersihan marok. Utusan itu mengeluarkan pil dengan rasa iri. Pil pembersih sumsum. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Dia telah mendengar efek pil ini. Pil pembersih sumsum dapat mengubah atribut seseorang. Zhao Feng bahkan telah mendengar bahwa pil pembersih sumsum ini meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam ascendet dari peringkat ke-9 dengan tingkat tertentu. Setelah minum pil ini, Zhao Feng sedikit bersemangat. Orang tua Guan telah memberikan pil yang sama berharganya dengan ini. Jika para murid di setengah langkah ascendet realem memakan pil pembersih sumsum,
mereka memiliki peluang 10-20% lebih besar untuk berhasil menerobos ke realem Ascended. Pada hari yang sama, Zhao Feng kembali ke halamannya sendiri dan dia segera menelan pil pembersih sumsum. Energi pil pembersih sumsum tenang dan perlahan-lahan larut ke dalam organnya. Seluruh proses itu seperti air mendidih, lambat dan mantap. Jelas, ini karena teknik dinding peraknya telah mencapai level 8 puncak. Ini membuat tubuhnya lebih kuat daripada yang lain, yang memungkinkannya menahan lebih banyak energi. Pil pembersihan marau tidak tenang untuk orang normal. Zhao Feng mengedarkan teknik pengembalian nafas dan teknik dinding perak sekaligus untuk meminum obatnya. Perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng merasa bahwa atributnya sedang diubah dan ditingkatkan oleh pil pembersihan marau. Dia berkonsentrasi dan merasakan denyutan di dalam mata kirinya. Peng, peng, peng. Suara berdenyut-denyut dari mata kirinya menjadi semakin jelas dan mengirimkan perasaan hangat ke seluruh tubuhnya dan menyatu dengan energi dari pil pembersihan marau. Sepertinya mata kiri yang misterius memang memiliki kemampuan untuk meningkatkan atributku juga. Dugaan Zhao Feng selanjutnya terbukti. Pada awalnya, pemahamannya normal. Tapi setelah penggabungan mata kirinya, semuanya mulai berubah perlahan. Tubuh yang dulu normal sudah mulai berubah juga. Jika mata ini berasal dari dewa kuno, bagaimana ia memungkinkan pemiliknya memiliki tubuh normal? Tentu saja, sebelum pulih ke puncaknya, itu akan meningkatkan bakat pemiliknya sampai pemiliknya mampu menguasai dunia. Peng, peng, Zhao Feng merasa perasaan dari mata kirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya dan laju energi pil pembersih sumsum sedang diserap meningkat sangat. Setengah jam kemudian, lapisan cairan lengket berbau hitam muncul di tubuh Zhao Feng. Di dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, sinar cahaya telah mencapai 8 kaki 4. Zhao Feng merasakan energi mentalnya meningkat dan tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Pada saat ini, hanya seperempat energi dari pil pembersihan marau telah diserap.